Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya kita mencatat piutang yang tak tertagih, tapi metodenya adalah metode penyisihan. Nah, di metode penyisihan ini ada dua cara ya untuk mengestimasikan beban piutang tak tertagih. Yang pertama, itu estimasinya berdasarkan persentase penjualan. Ya, seperti yang tadi disebutkan di awal bahwa di metode penyisian ini kita akan menyesuaikannya di akhir periode akuntansi, yakni di bulan Desember. Nah, sekarang metode yang pertama di metode penyisian piutang ini adalah berdasarkan persentase penjualan. Di sini disebutkan bahwa ternyata dalam satu periode dari Januari sampai Desember penjualan secara kredit itu ditotalin ada 300.000 dolar ya. Udah ditotalin kan, dibilang di akhir periode kalau metode penyisian. Dan diestimasikan berarti diperkirakan diperkirakan bahwa ada 1%. Jadi kebijaksanaan perusahaan nih di sini 1% ini. Jadi berdasarkan pengalaman masa lalu, dari seluruh penjualan kita secara kredit tersebut, ada 1% yang tidak tertagih. Jadi ini dapatnya angka 1% ini dari kebijaksanaan perusahaan, dari intuisinya perusahaan gitu ya. Jadi kalau dibilang harus 1%, Pak, enggak. Secara prakteknya di lapangan itu diberikan kebebasan kepada manajer keuangannya. Itu biasanya ditetapkan 1%, 2%, 5% dari pengalaman masa lalu. Nah, kita ambil contoh di sini, dia mengestimasikan 1% dari penjualan secara kreditnya, yakni sebesar 300.000 itu tidak akan tertagih. Sehingga 1% dari 300.000 adalah 3.000 perak. Betul kan ya? 1% dari 300.000 adalah 3.000 perak. Nah, gimana caranya kita mencatatnya? Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat bahwa setelah di akhir periode ya, ingat bahwa metode penyisian itu dilakukan di akhir periode akuntansi di bulan Desember. Nah, kita akan mencatatnya di akhir periode, kita mencatatnya lihat ya, di Desember tanggal 31. Kita akan mencatat tadi udah dihitung bahwa 1% dari 300.000 itu tidak tertagih. Berarti kita akan muncul seperti sama kayak metode penghapusan langsung, dicatatnya sebagai beban piutang tak tertagih sebesar Rp3.000 ya. Cuman kalau di metode penyisian, karena ini kita mengumpulkan seluruh penjualan secara piutang, kita tidak langsung menghilangkan akun piutang dari masing-masing pedagang, dari masing-masing customer kita ya, dari masing-masing pelanggan kita. Enggak, karena ini merupakan akumulasi dari keseluruhan, maka kita di kreditnya adalah nama akunnya menjadi penyisian piutang tak tertagih sebesar Rp3.000. Itu ya. Jadi bedanya di akun debitnya sama, beban piutang tak tertagih, cuman di akun kreditnya bukan lagi dikredit pada masing-masing akun piutang pelanggan. Karena ini merupakan akumulasi dari keseluruhan pelanggan, maka kita mengkreditnya di penyisian piutang tak tertagih sebesar Rp3.000 gitu. Itu ya. Ini adalah metode penyisian piutang berdasarkan persentase penjualan. Oke, metode berikutnya untuk penyisian piutang, kita menggunakan estimasi berdasarkan analisis piutang. Jadi metode ini agak sedikit kompleks ya, maka untuk menjelaskan PowerPoint ini, saya akan mengilustrasikan sebuah kasus atau cerita, ilustrasinya seperti ini. Jadi soalnya berbentuk seperti ini ya. Jika diestimasikan bahwa piutang sebesar 3.390 akan tidak tertagih dan akun penyisihan piutang tak tertagih. Jadi akun penyisihan piutang tak tertagih saat ini itu sebesar 510 dolar. Maksudnya bagaimana nih? Nah, maksudnya begini. Perusahaan di awal periode, perusahaan kita tadi ya, perusahaan A di awal periode telah menetapkan bahwa akun penyisian piutangnya untuk periode ini itu sampai dengan 510 dolar pada awal periode di bulan Januari sebesar 510 dolar. Tapi ternyata di tanggal 31 Desember 2000 XXX
itu ternyata dari penjualan kita secara piutang tersebut ada kemungkinan piutang tak tertagih sebesar 3.390 dolar. Berarti kan di awal kita netepin itu di tanggal 1 Januari 2000 XXS kita netepin cuma 510. Tapi ternyata di akhir tahun di tanggal 31 Desember piutang yang tak tertagihnya lebih dari apa yang telah kita tetapkan di awal periode, yakni sebesar 3.390. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan dong untuk penyisian piutang tak tertagih yang telah kita lakukan di awal periode, ya. Nah, sekarang piutang tak tertagih yang sebesar 3.390 ini dapat dari mana nih? Angka piutang tak tertagih sebesar 3.390 didapatkan dari analisis umur piutang, ya. Namanya metode ini kan kita melakukan analisis umur piutang, ya enggak? Yang didapatkan dari kita lihat slide sebagai berikut. Oke, kita lihat sekarang analisis umur piutangnya ya. Di sini di tabel ini sudah disebutkan pelanggan kita. Ada ASBI, ada BT Bar, ada Grok gitu ya. Nah, di sini ada saldo-saldo piutangnya ya. Saldo-saldo piutangnya. Kemudian kita analisis lagi berapa dari kesemua pelanggan kita yang belum jatuh tempo itu nominalnya berapa. Nah, dalam hal ini Brok ini ternyata belum jatuh tempo. Di sini nilai nominalnya 470. Sementara si ASBI ini sudah umur piutangnya 31 sampai 60 hari. Begitu seterusnya untuk BTN Bar juga. Oh, ternyata dia umur piutangnya sudah nyampe di 91 sampai 180 hari. Dan sudah berada di umur 181 sampai 365 hari, ya. Kemudian untuk section wood ini ternyata dia umur piutangnya sudah lebih dari 365 hari, 160 ini. Nah, kesemua umur piutang dari pelanggan-pelanggan kita tadi, penjualan kita secara kredit tadi, kita totalin. Oh, ternyata di sini nggak semuanya saya hitung ya. Jadi 86.300 ini bukan penjumlahan dari sini, ini adalah sampel. Jadi secara keseluruhan di sini kan ada warna kuning, ada banyak lagi datanya. Jadi saya nggak akan nunjukin karena nanti angka-angkanya akan terlalu banyak, membuat kalian pusing kan, banyak angka-angkanya. Jadi saya putus di sini, ini sampelnya aja yang saya ambil. Cuman yang saya ambil SP, BT, Brok, sama Section ya. Kalau ditotalin, penjualan secara kredit kita ada 86.300. Sementara total piutang yang belum jatuh tempo ada 470. Brok CO sama ditambah piutang yang lain totalnya menjadi 75.000 gitu ya. Sementara untuk umur piutang yang sudah mencapai 1 sampai 30 hari ada 4.000. Yang 31 sampai 60 hari ada 3.100 termasuk utangnya si ASBI ini ya. Gitu ya. Nah, begitu seterusnya sampai dengan piutang yang telah jatuh tempo di atas 365 hari totalnya adalah 300 dolar termasuk utangnya si Section Wood tadi. Gitu. Nah, angka-angka tersebut kalau ditotal ya menjadi 86.300 ya. Total penjualan secara piutang atau total penjualan secara kredit kita tadi untuk semua pelanggan kita 86.300. Nah, namanya metode ini analisis umur piutang, maka kita menetapkan persentase ya. Untuk piutang tak tertagih dalam masa belum jatuh tempo, kemungkinan dia tidak tertagih sebesar 2%. Untuk periode 1 sampai dengan 30 hari dia belum bayar, kemungkinan tidak tertagihnya 5% dan seterusnya. Sampai dengan di atas 365 hari, kemungkinan tidak tertagihnya 80%. Kalian perhatikan di sini persentasenya. Semakin lama dia tidak tertagih, kemungkinan duit kita bakalan tidak kembali, bakalan piutangnya tidak tertagih juga akan semakin besar. Bener dong? Semakin orang itu bayar utangnya lama, bayar piutangnya lama, ya dia akan semakin peluang untuk membayar piutangnya juga akan semakin kecil. Makanya semakin besar piutang tidak tertagihnya di sini 80% ya.
Paham ya di situ ya? Kita hitung tuh dari masing-masing klasifikasi berdasarkan umur piutang ini. Ya, kita hitung. Untuk 2% dari 75.000 adalah 1.500. Ya, untuk 4.000 dari 5% adalah 200 dan seterusnya. Untuk 80% dari 300 adalah 240. Yang kalau kita hitung berdasarkan umur piutang ini, berdasarkan persentase kita tadi, itu kalau di total menjadi 3.390 dolar. Berarti dari keseluruhan piutang kita, penjualan kita secara piutang tadi, ada kemungkinan sebesar 3.390 dolar piutang kita tidak tertagih. Nah, dari situlah dapat angka 3.390. Nah, kita balik lagi nih ke penyelesaian kasus kita yang tadi, bahwa ya kita udah tahu kan tadi bahwa sebesar 3.390 ini didapat dari perhitungan dari umur piutang tadi. Nah, sementara di awal periode tadi udah ada 510, maka mencatatnya kita harus menyesuaikan dong angka 510 ini. Berapa yang harus disesuaikan? Ya tinggal caranya adalah dengan cara 3.390 dari hasil perhitungan kita tadi dikurangi dengan 510 ya di awal periode tadi, sehingga akan menghasilkan beban piutang yang tak tertagih harus kita tambahkan, harus kita debit sebesar 2.880. Sehingga kita mencatatnya di akuntansi pada tanggal 31 Desember ya, beban piutang tak tertagihnya harus kita tambahkan. Yang tadinya 510 ya, kita harus tambahkan berapa supaya jadi 3.990 kan? Maka kita mencatatnya beban piutang tak tertagihnya bertambah sebesar 2.880 dan penyisian piutang tak tertagihnya juga akan bertambah sebesar 2.880. Sehingga nanti di buku besarnya beban piutang tak tertagihnya untuk periode sekarang tetap 2.880, tapi penyisian piutang tak tertagihnya adalah menjadi penyisian piutang tak tertagihnya kalau di buku besarnya menjadi 2.880 ditambah 510. Kita lihat ya di buku besarnya. Nah, ini dia. Piutang usahanya kalau kita lihat tadi dari alur transaksi yang udah kita buat tadi, piutang usahanya tetap 86.300. Lihat ya, piutang usahanya tetap 86.300. Jadi semua penjualan kita secara kredit atau piutang usaha kita tadi tetap 86.300. Lihat ya. 86.300 tadi tuh. Tetap kan 86.300. Nah, di buku besar tetap akan tercatat piutang usaha kita 86.300. Gitu. Nah, sementara penyisian piutang tak tertagih yang sudah kita tetapkan di awal periode 510, ya kan? Di sini kelihatan di sini. Nah, kemudian setelah kita lakukan analisis umur piutang yang tadi kita lakukan di tabel yang ini ya, itu biar kalian bisa baca PowerPoint-nya. Kita sudah melakukan perhitungan bahwa dari persentase umur piutang yang tak tertagih kita dapat totalnya adalah 3.390. Ini dilakukan di akhir periode tanggal 31 Desember. Ternyata lebih nih, adanya lebihnya sebesar harusnya menjadi 3.390. Nah, makanya kita nyatetnya di sini dikurangi penyisian piutang tak tertagih 3.390 dari nilai penjualan kredit kita atau piutang usaha kita. Nilai realisasi bersihnya menjadi 82.910, ya kan? Gitu. Nah, sehingga nanti di buku besar penyisian piutang tak tertagihnya yang di awal periode ini ada 510 ditambah dengan pencatatan yang tadi kita udah lakukan di sini 2.880 tadi, maka penyisian piutang tak tertagihnya akan menjadi 510 ditambah 2.880. Tetap dia akan menjadi 3.390, ya kan? Penyisian piutang tak tertagihnya jadi berubah, jadinya 3.390. Sedangkan bebannya menjadi 2.880. Sehingga nanti pada periode tersebut gitu,
yang menjadi beban piutang tak tertagih ya jangan salah, karena ingat di teori akuntansi itu harus memperlihatkan keadaan pada saat itu, keadaan yang up to date gitu kan. Karena makanya akuntansi itu dibuat per periode selama 1 tahun. Maka yang menjadi beban piutang tak tertagihnya selama periode tersebut adalah 2.880, bukan 510 gitu, bukan 3.390, tapi adalah 2.880 gitu. Nah, ini akan mengurangi pendapatan kita pada periode tersebut karena piutangnya tidak tertagih, bukan 3.390 gitu ya. Jadi ini caranya untuk melakukan pencatatan piutang, kemudian caranya untuk melakukan penghapusan piutang. Ada 2 metode penghapusan piutang, yakni ada direct method, metode penghapusan langsung, ada yang namanya metode penyisihan. Metode penyisihan itu bisa berdasarkan persentase penjualan dan bisa berdasarkan analisis umur piutang. Itu yang kira-kira kita pelajarin di dalam materi kita kali ini ya. Jangan lupa setelah ini ada quiz yang harus kalian jawab. Sama seperti biasa, saya akan memberikan waktu sampai dengan hari Sabtu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan lagi buat teman-teman yang kemarin kelupaan mengerjakan quiz. Ini udah yang kedua kalinya ya, udah yang keberapa kalinya malah. Masa ketinggalan terus, padahal periodenya udah cukup panjang saya buat ya. Harap kalian kerjakan karena ingat bahwa ini akan menjadi salah satu komponen penilaian di tugas 1 sebelum tes. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila isabilah fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.